Shalom semuanya. Haleluya, saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik. Amin. Ada beberapa teman yang mungkin kurang sehat hari-hari ini. Mari kita memiliki hikmat untuk kita menjaga tubuh fisik kita dengan baik. Amin, kemanapun kita pergi. Ya, haleluya. Nah, hari ini adalah minggu terakhir kita membahas tentang firman Tuhan seri Allah yang tak terlihat, Unseen God. Ya, serinya Unseen God, Allah yang tidak kelihatan. Tetapi sepanjang seri ini kita melihat di dalam kitab buku Esther, Allah bekerja, betul? Allah bekerja walaupun tidak kelihatan, Allah bekerja walaupun kita baca firman Tuhan tidak ada kata Tuhan ataupun Allah. Ya. Tapi kita tahu kitab Esther seperti sinetron, saudara. Banyak segala sesuatu yang berubah-berubah tanpa kita ketahui, ya. Yang tadinya baik-baik saja, tiba-tiba menjadi tidak baik. Yang tadinya tertekan, mengalami masalah, akhirnya Tuhan pulihkan, ya. Ya kan, seperti sinetron kan yang suka kita harapkan kan. Kita kaget-kaget ya. Demikian kitab Esther. Tetapi kita melihat, kalau sinetron dunia ada sutradara yang memainkan perasaan saudara, betul? Tapi dalam kitab Esther, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Demikian dalam kehidupan kita. Walaupun kita diam-diam saja, kita tidak merasakan Tuhan, tapi Tuhan bekerja. Ya, 2 minggu lalu saya mengatakan, tidak pernah terlelap Allah penjaga umatnya, betul? Ya, walaupun sudah tidur ngorok, Tuhan menjaga saudara, betul. Amin. Ya, dan berarti Tuhan tidak ada rangka waktu, tidak ada batasan ruang. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan susah dan suka, kita bisa datang kepada Tuhan. Setuju? Amin. Katakan kira-kira kamu harus datang kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini seri terakhir judulnya adalah Kecantikan Pari. Maaf salah itu aja. Kecantikan Esther ya. Ratu Esther. Nah, saudara sekalian, Esther kita tahu adalah seorang yatim tadinya. Mereka adalah buangan daripada tanah Israel. Buangan, kemudian orang tua Esther meninggal, dan kemudian Esther yang tadinya bernama Hadasa, nama Ibraninya, kemudian diangkat anak oleh sepupunya sebenarnya namanya Mordekai. Jadi Mordekai sama Esther sebenarnya punya bapak yang saudara, keturunan Benjamin. Nah, kemudian sejak kecil Esther diangkat menjadi anak, dan kemudian dipelihara oleh Mordekai. Nah, dari seorang yatim menjadi putri yang cantik dan kemudian menjadi ratu. Siapa yang mau di sini? Kehidupan seperti Cinderella, saudara, ya kan? Satu hari menjadi upik abu, ya kan? Karena sesuatu berubah, akhirnya menjadi ratu, menjadi putri. Itu kehidupan Esther yang sangat dramatis, saudara. Dramatis berubah dalam 1 tahun. Dari seorang yatim tumbuh dewasa dan kemudian berubah total dalam 1 tahun menjadi ratu. Saudara, kerajaan Persia bukan main-main. Pada waktu itu kerajaan Persia itu hampir menguasai setengah daripada dunia, saudara. Setelah kejatuhan daripada Babilonia, Persia. Kemudian Persia jatuh, ya. Nah, kita melihat perubahan ini, promosi si Esther ini hanya dalam 1 tahun. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, promosi Tuhan meningkatkan kehidupan kita, ya, memakan waktu. Tetapi dalam hal ini kita belajar dari Esther. Apa yang terjadi? Apa sih rahasia Esther ini? Semua mau tahu rahasia Esther? Ya kan? Betul ya, kita mau semuanya. Kita tahu ada juga tokoh namanya Haman yang tadinya menjadi orang yang berkuasa nomor 2 di seluruh kekaisaran kerajaan Persia. Dalam beberapa waktu, dalam 1 malam, dari orang paling kuat menjadi orang yang dihukum mati. Kita tidak mau menjadi Haman. Kita belajar dari karakter Haman. Saudara, kitab Esther ini, saudara, menunjukkan betapa kita, bahwa Tuhan kita mengendalikan segala sesuatu, betul? Dia Allah yang berkuasa mengubahkan siapapun, dimanapun, kapanpun keadaan saudara, sehingga kita harus menjadi takut dan gentar kepada Tuhan. Nggak ada amin? Allah bisa menjungkir balikan, mengubahkan segala sesuatu, sehingga kita tidak menjadi sombong dalam kehidupan kita. Betul? Sepertinya Haman.
sombong jahat, akhirnya Tuhan benar-benar membalikan dia dihukum mati. Jangan pernah sombong dengan kedudukan, kekayaan, berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terutama kita adalah orang percaya, amin. Kita percaya segala sesuatu adalah kasih karunia, amin. Kita lihat Esther, ada beberapa hal tentang Esther, boleh tampilkan. Esther, nama Ibraninya bernama Hadassah, yang berarti murad. Itu semacam tanaman bunga ya, bunga murad. Kita jangan dengar murad ya. Kemarin tadi saya lihat di Google, bunga itu warnanya macam-macam, bunga yang nggak terlalu mahal harganya, bunga yang nggak bertahan lama. Tetapi saya lihat di kekaisaran, di kerajaan Inggris, setiap pernikahan bunga buketnya selalu dari bunga murad putih. Selalu bisa lihat nanti pernikahan Lady Diana, anak-anaknya selalu buket pengantin perempuannya dari bunga warnanya putih, bunga ini namanya. Jadi ada sifat royalnya kerajaan di sana. Esther juga berasal dari akar nama proto-semitik Asitar, bintang fajar. Esther juga dalam nama Persia artinya bintang, dalam bahasa Inggris star. Gitu, itu artinya star ya. Nah, ayahnya Abihail, Mordekai yang membesarkan Esther kita tahu sebagai putrinya sendiri. Nah, kita sudah melihat bagaimana Mordekai mempengaruhi Esther dalam kehidupannya dan sebagainya. Saudara, saya ingin katakan bahwa kitab Esther secara keseluruhan adalah kitab penebusan. Kitab Esther adalah pemenuhan dari nubuatan Allah yang membuang bangsa Israel yang tidak taat 70 tahun lamanya di masa pembuangan. Dan di sinilah Tuhan memenuhi janjinya membawa kembali bangsa Israel, bangsa Yahudi ke tanah Yehuda melalui Esther. Ya, bisa saja bukan Esther, bisa saja Wati, bukan Wasti sudah dihukum mati. Bisa saja siapa? Bu Aning, bisa saja siapa saja dipakai Tuhan untuk memenuhi rencana Tuhan. Betul? Kebetulan di sini Esther. Dan Esther memiliki option pilihan untuk tidak mentaati Tuhan. Ada option. Minggu lalu kita lihat Mordekai, Esther pernah ragu. Sebagai ratu dia pernah ragu di luar ketidaktahuannya tentang apa yang terjadi atas bangsa Israel pada saat itu di tanah Persia. Dia punya opsi untuk tidak maju untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi hari ini kita melihat Esther memenuhi segala sesuatu dan dia adalah pahlawan bagi bangsa Yahudi saat ini. Setiap tahun ada perayaan namanya perayaan Purim. Perayaan seperti pembebasan, penebusan bangsa Yahudi dari tanah Persia. Ya, mereka memperingati Esther, mereka memperingati Mordekai. Nah, hari ini kita melihat mengapa Esther dan kenapa Esther yang kita bicarakan hari ini. Saudara, di dalam Esther 2 ayat 7 mengatakan demikian. Ada slide-nya, Esther 2 ayat 7. Esther 2 ayat 7, ya belum di sana, Esther 2 ayat 7. Ada? Sudah masuk? Oke, saya ada catatan di sini, saya nggak ada di sana, tidak ada di sana. Esther 2 ayat 7 mengatakan, Mordekai itu pengasuh Hadassah, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawatannya, elok perawakannya, dan cantik parasnya. Saudara bisa bayangkan? Jangan bayangkan saya. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Mordekai sebenarnya sepupunya, mungkin beda usia. Tapi yang saya ingin tekankan, Esther ini tumbuh dewasa walaupun dia yatim piatu, tetapi dikatakan dia sangat cantik dan elok perawakannya. Ya. Bayangkan itu saudara ya. Nah, sekarang sebelum kita membahas segala sesuatu, saya ingin menjelaskan. Dalam kitab Esther, kata Esther cantik ini cuma sekali saudara. Dan ini menyebabkan dia mengikuti, bukan American Idol ya, mengikuti kontes kecantikan, kontes untuk menjadi permaisuri. Saudara, walaupun dia cantik, saudara bayangkan kontes dari seluruh kerajaan Persia, orangnya cuma satu yang cantik Esther? Enggak kan? Pasti semua cantik semua. Betul? Bukan Esther saja.
Kenapa Esther yang dipilih? Kenapa Esther akhirnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi? Ada satu perkataan yang selalu disebut-sebut ketika disebut nama Esther, yaitu perkenanan daripada Tuhan. Esther cantik kita tahu, saudara. Banyak kalau saudara lihat Google gitu ya, image Ratu Esther. Ditampilkan gambar-gambar yang cantik sekali perempuannya. Hanya satu kali disebut Esther cantik. Tetapi ketika saudara membaca kitab Esther, setiap nama Esther disebut, nanti kita akan lihat, selalu ada perkenanan, kasih sayang, kesukaan dari orang-orang di sekitar Esther. Saudara mau, saudara sukai banyak orang? Sukain dulu orang lain sebelum saudara mau. Saudara ingin sekali mendapat perkenanan dari orang lain kan? Disukai, disayangi oleh majikan, ya kan? Dikasih oleh teman-teman. Keluarga kita mengasihi kita, itu berarti mendapat favor, perkenanan daripada orang lain. Dan Esther ini, jangan hanya pikirkan dia cantik secara fisik, tetapi dia ada kecantikan, inner beauty dalam kehidupannya. Oke, sekarang kita lihat, perkenanan apa yang ada dalam kehidupan Esther. Pertama, Esther mendapat perkenanan dari pejabat kerajaan. Ya. Di dalam Esther 2:9 mengatakan, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Siapa? Kita lihat. Sehingga Hegai itu yang ngurusi bidadari dalam kerajaan, para perempuan gitu ya. Maka gadis itu sangat baik pada pandangannya. Jadi Hegai itu melihat Esther ini sangat baik menurut pandangannya. Saudara mau ketika orang, gimana sih menurut kamu saya ini, menurut pandanganmu saya ini apa ya? Oh kamu orang baik. Saudara happy kan? Ya kan? Tapi ada alasannya untuk dipandang menjadi baik, betul? Omongan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Betul? Esther mendapat perkenanan dari pejabat kerajaan. Menimbulkan kasih sayang daripada si Hegai. Sehingga memberikan apa? Kalau orang sudah sayang kepada saudara, diberi apa? Wangi-wangian dan pelapur. Bedak mungkin ya. Pelabur kepadanya. Dan juga apa? 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Yang terbaik diberikan kepada Esther. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Dia mendapat perkenanan daripada pejabat raja Hegai, kerajaan. Ya, karena apa? Karena di mata Hegai, dia sangat baik. Bukan baik saja, tetapi sangat baik. Tapi tidak dikatakan dia sangat cantik. Tidak. Tapi dia sangat, katakan kiri kan kamu harus menjadi orang baik. Saudara, inilah yang dicatat, ada beberapa lagi. Perkenanan yang dialami oleh Esther. Karena dia adalah yang baik. Dia memiliki kebaikan menurut pandangan orang-orang. Ya. Dan kedua, Esther mendapat perkenanan dari semua orang. Bukan hanya pejabat raja, tapi semua orang. Ya. Dikatakan, maka Esther dapat menimbulkan. Entah apa yang terjadi dalam kehidupannya. Orang dikatakan menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Saudara mikir, ada orang-orang saudara lihat sudah gak suka gitu kan? Ya kan? Pasti ada sesuatu dari orang itu yang saudara tidak suka. Saudara cek lagi, iya ya, banyak orang gak suka sama dia. Pasti ada sesuatu yang tidak menimbulkan kasih sayang, kesukaan. Betul saudara? Atau saudara sendiri? Kita lihat, Esther mendapat perkenanan dari semua orang. Yang berikutnya, Esther mendapat perkenanan dari raja. Wah, dari semua orang. Dari pegawai pejabat raja. Dan kemudian dapat perkenanan dari raja itu sendiri. Di dalam Esther 2:17 mengatakan, maka Esther dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain. Hebat gak saudara? Tapi bukan karena dia cantik saudara. Tidak ada kata cantik kan? Ada gak saudara? Nggak ada. Dan ia beroleh sayang dan kasih baginda.
perkenanan dari raja itu sendiri. Lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu. Menggantikan Wasti. Mendapat perkenanan raja dan kemudian menjadi ratu. Kita punya impian mungkin. Waktu kecil saudara-saudara ingin menjadi Cinderella. Ya kan? Betul? Mungkin kita nonton Cinderella, kita ingin menjadi Cinderella, menonton film-film pangeran, menjadi pangeran. Karena dia ganteng, karena dia cantik, sehingga saudara mencantik-cantikkan diri. Esther cantik luar biasa. Tapi yang membuat dia berkenan di hadapan semua orang, bukan kecantikannya. Karena kebaikannya. Pasti karena karakternya. Betul? Di luar daripada kehidupan yang tidak bahagia. Dia yatim piatu. Tetapi dia tetap berlaku baik. Saya percaya dalam perkataan perbuatannya. Dan kita melihat nanti apa yang membuat dia berkenan kepada banyak orang ini. Ya, saya percaya ketika raja mengangkat Esther menjadi ratu, ya pasti cantik. Tapi bukan karena itu, karena di antara 7 kontestan lainnya pasti semuanya cantik-cantik semuanya. Betul? Tapi ada sesuatu yang membuat raja memilih dia. Ya, dia dipilih menjadi raja. Pasti lebih cantik dari semuanya, cantik keluar, cantik di dalam. Betul saudara? Sehingga itulah yang memenangkan hati raja. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita. Nah, tidak hanya sampai menjadi ratu, ada masa ketika dia harus menghadap raja, melawan hukum dan dia akan dihukum mati. Tetap dia mendapat perkenanan daripada raja. Dan kemudian ketika ancaman untuk membunuh seluruh bangsa Yahudi oleh Haman datang, dia menghadap raja, benar-benar menghadap raja. Di situ dia mendapat perkenanan dan pembebasan. Dekret itu untuk membunuh semua orang Yahudi dibatalkan dan orang Yahudi akhirnya diselamatkan. Esther berani menghadap raja. Dia mendapat perkenanan raja. Dia meminta perkenanan itu. Nah, kita lihat di dalam Esther 7, 1-7. Karena ini adalah inti daripada seluruh kitab Esther. Saya katakan kitab Esther adalah kitab penebusan bangsa Yahudi. Sama halnya ketika Yesus datang, Yesus menebus kita. Amin. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther, sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja pada Esther, apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Bukankah itu perkenanan? Ya kan? Dan apakah keinginanmu sampai setengah kerajaan pun akan dipenuhi? Luar biasa. Kalau saudara minta, apa yang saudara minta? Jajah saya minta mobil. Jajah saya minta rumah, istana. Jajah saya mau ikut hidup seperti sultan-sultan. Tapi Esther tahu apa prioritasnya ketika dia selalu dalam perkenanan banyak orang dan di dalam perkenanan raja berkali-kali. Maka jawab Esther sang ratu, ya raja, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba, nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Dia bisa minta segala sesuatu, tapi dia tahu prioritas dia pada saat itu. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malah petaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Esther, sang ratu, siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat yang akan berbuat demikian? Lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu adalah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar dari taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Esther, sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Saudara sekalian, ini adalah inti dari kitab Esther. Ketika Esther sungguh-sungguh, walaupun berulang-ulang dia mendapat perkenanan, dia tetap memiliki hormat kepada raja,
Walaupun dia tahu dia pasti akan mendapatkan sesuatu, tetapi dia tetap sopan, dia tetap rendah hati. Amin. Saudara, kita mau mendapat perkenanan dari manusia dan Tuhan, betul? Di tempat kerja saudara, betul? Dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita tahu Yesus sudah melakukan buat kita. Saudara, kita melakukan segala sesuatu bukan untuk mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Tuhan sudah berkenan kepada kita. Amin, karena Yesus Kristus, karena darah Kristus. Dari perkenanan yang kita miliki di hadapan Tuhan, kita melakukan bagian kita. Amin. Bukan kita melakukan bagian kita untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Yesus sudah melakukan sehingga membuat kita berkenan, benar, kudus di hadapan Tuhan. Karena itu, kita melakukan sesuatu untuk menghormati Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Dengan mengikuti firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Ada satu pernyataan bertampilkan. Orang lain mungkin melihat bakat saudara. Mungkin kecantikan saudara. Pendidikan, latar belakang, bahkan pengalaman saudara. Tetapi perkenanan Allah dapat menyebabkan kita menjadi seperti apa yang tak terpikirkan sebelumnya. Amin. Perkenanan Allah membuat kita bisa pergi ke tempat yang tidak bisa kita kunjungi sebelumnya. Amin. Perkenanan Allah dapat memampukan kita untuk melakukan hal di luar kemampuan alami kita. Amin. Hanya perkenanan Allah yang menyebabkan Esther mendapat perkenanan dari manusia. 2 Tawari 16 ayat 9 mengatakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Katakan kiri kanan, perkenanan Tuhan selalu ada atas hidupmu. Apa itu perkenanan Tuhan? Saya tampilkan beberapa pemikiran. Perkenanan Tuhan adalah Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita dan melimpahkan segala sesuatu yang ada dalam dirinya kepada kita. Amin. Perkenanan Tuhan adalah perhatian Tuhan yang terarah kepada kita. Amin. Ketika saya mengakhiri ibadah, doa penutup, ayat penutup adalah Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari mukanya, wajahnya, sinarnya dalam kehidupan saudara. Itu adalah perkenanan Tuhan. Dalam kitab Ulangan ada mengatakan, karena bangsa Israel jauh daripada Tuhan, perkenanan Tuhan tidak ada lagi dalam bangsa Israel. Sehingga Tuhan menyembunyikan wajahnya bagi bangsa Israel. Karena Yesus Kristus, Allah tidak pernah lagi menyembunyikan wajahnya atas kita. Amin. Karena Yesus ada dalam kehidupan kita, perkenanan Allah selalu ada dalam kehidupan kita. Karena perkenanan Allah, maka kita melakukan banyak hal bagi Tuhan. Bukan untuk mendapatkan perkenanan, tapi karena kita bersyukur, karena perkenanan itu ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi dalam kehidupan Esther, kita belajar mengapa ada perkenanan dalam kehidupan Esther yang bertubi-tubi. Bukan karena dia cantik pasti, bukan secara fisik elok dia. Ada keelokan yang lain, ada kecantikan Esther lain. Ada dua hal yang bahas di sini. Pertama, Esther itu elok di hati. Kedua, Esther itu elok rohaninya. Oke, elok di hati. Pertama, Esther memiliki hati dan kepribadian yang baik. Udah amin saudara? Saudara setuju? Saudara pasti akan mengasihi seseorang, menyukai seseorang, ya kan? Mau berteman dengan orang itu kalau orang itu hatinya baik dan pribadinya baik. Amin. Tidak ada hukum yang bisa melarang, tidak ada sesuatu yang bisa melawan saudara ketika saudara memiliki hati yang baik dan kepribadian baik. Ada amin? Kita lihat. Esther 2:8-9 mengatakan, baca kita bersama-sama. 3, 2, 1. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan berlapur kepadanya dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik dalam balai perempuan.
Saya bacakan sekali lagi untuk kita tahu mengapa Esther mendapat perkenanan, karena dia orang yang baik. Firman Tuhan mengatakan bukan dia orang yang cantik. Dia orang yang baik. Menurut pandangan seorang pegawai raja. Hegai ini mengenal banyak perempuan. Ada yang manis di bibir, ada yang penuh tipu daya, mungkin ada yang kepo, ada yang suka narsis, ya, ada yang suka pakai beauty face. Sorry. Tetapi saya tahu Esther ini dinilai sangat baik. Untuk mendapatkan perkenanan saudara, harus elok hatinya. Betul? Baik hatinya. Sehingga orang melihat sekalipun saudara tanda petik kurang cantik, ya kurang pintar, ketika orang melihat hati saudara, saudara akan mendapat perkenanan. Elok di hati. Betul saudara? Ada yang tidak setuju? Berarti Esther bukan orang yang arogan, betul? Setuju? Bukan orang yang sombong, bukan orang yang egois. Baik hatinya, karakternya baik, sehingga dia berkenan di hadapan manusia dan berkenan di hadapan Tuhan. Kedua, elok hatinya karena Esther memiliki penguasaan diri. Nah, kita belajar firman Tuhan. Saudara, Esther ini, dia memiliki hikmat untuk mendengarkan apa yang dinasehati oleh otoritas di atas kita. Saya katakan dia bukan orang yang arogan. Berarti dia orang yang bisa menguasai dirinya. Kita lihat Esther 2 ayat 15 mengatakan, ketika Esther, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Esther sebagai anak mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada apa? Yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja penjaga perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang tidak hanya Hegai, tapi siapa? Semua orang yang melihat dia. Dia apa adanya saudara, dia tidak greedy, dia tidak tamak. Dia bisa minta apa saja tetapi dia bisa menguasai dirinya. Dia memiliki hikmat untuk menguasai diri, memiliki hikmat untuk meminta nasihat daripada orang yang punya otoritas di atasnya. Dia tahu siapa Hegai. Dia menuruti keinginan Hegai. Itu yang diingininya. Amin. Dia bisa menguasai dirinya. Amin. Kalau kita punya kesempatan seperti itu saudara. Sepertinya kita sudah menjadi favorit, kita menjadi anak kesayangan. Hati-hati saudara, kadang-kadang kita sudah kecebur di sana, kita mengira saya bisa minta aja. Apa saja, saya pikir saya punya hak untuk ini, untuk itu. Saya sudah berusaha kok, mandi wangi, dandan, ya kan, sisi yang baik, cantik semuanya. Seperti saya berhak punya mendapat apa-apa, tapi Esther tidak saudara. Dia hanya ingin sesuatu, yaitu memiliki hikmat untuk mendengarkan nasihat orang yang punya otoritas di atasnya, orang yang punya pengalaman, orang yang menguasai segala-galanya. Siapa ini tidak suka kalau kita menjumpai orang-orang yang tidak sopan gitu ya. Orang yang melawan, ya kan? Ya. Saudara sendiri tidak suka ketika saudara ada bawahan, ada orang di bawah saudara, orang itu ngomong balik kepada saudara kan? Apalagi ketika saudara punya pengalaman lebih banyak dalam kehidupan saudara. Orang itu tiba-tiba sok tahu. Kita tidak akan menimbulkan sayang kepada dia. Tidak ada menimbulkan ekspresi yang bagus dalam kehidupan kita atas orang itu. Tapi Esther tahu menguasai dirinya. Dia hanya memiliki hikmat untuk mendengarkan yang terbaik dari orang di atas dia. Amin saudara. Nah, di dalam kitab Roma 12:3 mengatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jangan inginkan sesuatu yang lebih. Amin saudara. Menguasai diri. Kalau kita lihat di ayat 13, Esther 2. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk
dari balai perempuan ke dalam istana raja. Bisa saja dia minta segala sesuatu, tapi tidak, saudara. Tidak, dia menginginkan nasihat untuk dia mungkin lebih lagi memiliki tingkah laku perkataan yang baik sehingga mendapat perkenanan lebih dalam lagi. Amin. Haleluya saudara, penguasaan diri harus kita miliki dalam kehidupan kita. Hanya yang dianjurkan oleh Hagai, dia lakukan. Saya pikir mungkin karena itu. Karena Hagai adalah pejabat orang yang dekat seperti raja. Dia tahu keinginan raja, dia tahu kesukaan raja. Berarti Esa sebenarnya pintar. Dia bisa menguasai untuk mengambil hal yang bukan pada waktunya. Amin. Dia tahu Hagai ini tahu kesukaan raja. Sehingga dia meminta nasihat Hagai. Sehingga Hagai bisa menasihati sesuatu yang akhirnya menyenangkan hati raja. Dan mendapat perkenanan daripada raja. Mari kita menguasai diri kita sudah dalam kehidupan kita. Hikmat untuk mengendalikan diri, hikmat untuk mendengarkan nasihat. Amin. Haleluya, banyak kehidupan kita kadang-kadang kita tidak mendengarkan nasihat orang. Dalam konteks kehidupan orang Kristen, kadang-kadang dia baru ikut Tuhan baru 2 tahun kok ngajari saya. Saya sudah malang melintang semua gereja yang ada. Saudara ingin katakan, saudara ingat ketika Yesus diperhadapkan dengan seorang wanita pelacur yang harus dihukum rajam, ingat ya? Yesus menuliskan di bawah tanah, di bawah batu itu dosa-dosa orang. Dan satu persatu dikatakan meninggalkan kerumunan itu, tidak berani merajam dengan batu, sudah ingin merajam perempuan pelacur itu. Ketika mereka mungkin melihat tulisan di bawah batu itu ya, Yesus mungkin menulis dosa-dosa mereka. Mereka nggak berani melempar. Yesus katakan, bagi yang tidak bersalah lempar dulu, ya kan? Kenapa saudara? Dikatakan firman Tuhan, mereka meninggalkan mereka dimulai daripada yang paling tua. Tua usia, bahkan tua rohani, saudara, belum tentu. Ya kan? Dewasa rohani. Amin, saudara. Nah, kita belajar Esther hari ini, walaupun dia punya kesempatan itu, tapi dia tidak melakukannya. Mari kita mendengarkan nasihat orang-orang bijak. Amin. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, mengapa Esther elok hatinya? Tidak hanya dia memiliki hati dan kepribadian baik, tidak hanya dia memiliki penguasaan diri. Ketiga, Esther memiliki ketaatan. Elok hatinya, dia taat saudara. Dia mentaati Tuhan dan memberikan telinganya kepada firman Tuhan. Memiliki taat. Kalau kita baca ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara, saya mengapa katakan Esther memiliki ketaatan? Karena dia mengatakan aku dan dayang-dayangku akan berpuasa. Untuk apa saudara? Kita sudah membahas minggu lalu. Agar Tuhan melepaskan bangsa Yahudi dari hukuman mati. Betul? Karena Haman mempengaruhi raja untuk menghukum seluruh dan membunuh seluruh orang Yahudi. Dan mereka berpuasa. Nah, saya katakan Esther memiliki ketaatan kepada firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan ini sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab Yoel. Ketika Allah mengatakan pada hari itu semua bangsa Israel harus berpuasa dan berdoa. Untuk bertobat sehingga Tuhan boleh membebaskan mereka. Nah saudara sekalian, Yesus sendiri harus taat kepada Bapa di surga dan taat kepada orang tua duniawinya. Yesus taat, dia mematuhi Bapa sampai mati di kayu salib, saudara. Kita lihat dalam Filipi 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lukas katakan, lalu Yesus pulang bersama mereka, orang tuanya ke Nazaret, dan dia selalu taat kepada orang tuanya. Orang yang taat kepada orang yang punya otoritas di atas kita,
Orang yang selalu taat kepada Tuhan, kita lihat di ayat 52, dikatakan Yesus semakin dewasa dan bertambah bijaksana, serta apa? Semakin berkenan di hadapan Allah dan juga manusia. Yesus Allah itu sendiri, di masa kanak-kanaknya, dia harus taat kepada orang tuanya. Dia harus taat kepada Tuhan. Tidak hanya dia memiliki hikmat bijaksana, tetapi Allah berkenan kepada dia. Orang-orang berkenan kepada dia. Saudara ingin rindu selalu mendapat perkenanan orang sekeliling saudara? Saudara pulang ke Indonesia, walaupun berbeda kepercayaan, walaupun berbeda usia, saudara disukai, digemari, disayangi oleh tua dan muda. Seperti permen itu. Saudara suka begitu? Apakah saudara ketika saudara datang, kayaknya saya nggak disukai ya. Kayaknya saya nggak diterima ya. Saudara akan menemukan orang-orang ketika saudara sedang ngobrol apapun, ketika orang itu datang, kayaknya sesuatu berubah di sana. Karena apa saudara? Karena setiap orang di sana menyukai orang itu. Karena setiap orang kayaknya menyayangi orang itu. Kayaknya ketika orang itu datang, wah happy, ada sukacita, ada kegembiraan. Mari kita seperti orang-orang seperti itu. Kenapa saudara? Karena dia adalah orang yang berkenan di antara teman-teman. Amin. Dia orang yang bukan berontakan, dia bukan orang yang sombong. Dia orang yang selalu mendengarkan lebih dahulu daripada mengomong. Betul? Orang yang disukai seperti halnya Esther. Tuhan Yesus sendiri disukai oleh semua orang dan di hadapan Tuhan. Pernyataan berikutnya mengatakan, karena ketaatan Yesus kepada Bapa, kita menerima kemurahan dan kasih karunia Allah. Amin. Perkenanan Allah harus membangkitkan, perhatikan, perkenanan Allah oleh karena Yesus, anak kita menjadi anak Allah, harus membangkitkan ketaatan kita kepada Allah. Setuju saudara? Mari kita baca bersama-sama. Karena ketaatan Yesus kepada Bapa kita, menerima kemurahan dan kasih karunia Allah. Perkenanan Allah harus membangkitkan ketaatan kita kepada Allah. Amin. Karena kita selalu dalam perkenanan Allah, itu harus membawa kita melakukan hal-hal yang baik. Taat kepada firman Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Amin. Saudara, Esther adalah orang yatim. Lahir, orang tua meninggal. Kemudian menjadi ratu. Saudara, dulu kita adalah yatim piatu, saudara. Secara roh kita mati. Kita tidak ada apa-apanya. Karena darah Kristus kita menjadi anak raja. Kalau saudara percaya saudara ada raja, bertingkah sebagai anak raja. Jangan bertingkah sebagai yatim lagi. Mengerti saudara? Itu arti daripada perkataan ini. Karena perkenanan Allah menjadikan kita anak raja, makanya kita harus berlaku, bertindak, berkata, hidup sebagai anak raja. Taat kepada raja kita. Jangan seperti anak yatim lagi, seperti anak luaran. Amin. Esther taat dalam kehidupannya. Saudara sekalian, tidak hanya dia elok di hatinya, saudara, tetapi dia elok rohaninya. Elok rohaninya apa saudara artinya? Sehingga dia mendapat perkenanan. Di dalam Esther 4:15-17 mengatakan demikian. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Saya bacakan sekali lagi ya, untuk kita mengerti. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang, serta aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk dan menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnya tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Nah, saya ingin katakan, pertama, elok rohaninya karena dia mengenal firman Tuhan. Dia mengenal firman Tuhan. Apakah saudara elok rohani hari-hari ini? Mengenal firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu ini kita belajar firman Tuhan, banyak sekali. Ada renungan Kingdom Devotion setiap Senin, Jumat, ada ibadat tengah minggu, ada apa lagi? Bacaan Alkitab harian. Firman Tuhan belakang ini membahas firman Tuhan. Kalau saudara tidak membaca dan belajar firman Tuhan, saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Ya,
Saudara harus mau belajar firman Tuhan, bukan sekedar baca. Saya berusaha untuk memberikan juga renung ayat-ayat 1-2 ayat berhubungan dengan firman Tuhan. Untuk saya berikan di Facebook dan sebagainya. Sejauh mana saudara mengenal firman Tuhan? Sekali lagi saya tidak katakan, saya belajar firman Tuhan Pak supaya saya bisa mendapat perkenanan dari Tuhan. Tidak. Saudara sudah berkenan di hadapan Tuhan yang akan membuat saudara belajar firman Tuhan. Betul? Karena saudara sudah berkenan di hadapan Tuhan, saudara harus belajar firman Tuhanmu, Rajamu. Betul? Ester elok rohaninya karena dia mengenal Tuhannya. Apa yang dilakukan ini adalah berhubungan dengan kitab Yoel. Di dalam Yoel 2:12 mengatakan, tetapi sekarang juga demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan menangis dan dengan mengadu. Karena dia tahu firman Tuhan itu, dia melakukan apa yang dilakukan dengan berpuasa. Dalam hal ini berpuasa. Dia mengenal Tuhannya, dia mengenal firman Tuhan. Walaupun kita tahu kitab Ester tidak ada kata Tuhan. Tetapi dalam kehidupan Ester dan Mordekai, bahkan seluruh bangsa Yahudi, mereka tahu firman Tuhan ini. Yoel 2:12 ini. Sehingga pada waktu itu, inilah waktunya kita harus berbalik kepada Tuhan. Dan Ester melakukannya. Itulah eloknya rohani daripada si Ester ini. Walaupun sudah menjadi ratu, saudara. Tidak hanya di sana, saudara. Tidak hanya dia mengenal dan taat kepada firman Tuhan, tetapi yang kedua, elok rohaninya, dia mengutamakan Tuhan. Dia mengutamakan Tuhan. Tadi ayat mengatakan, dia menghadap raja. Dia katakan, di dalam kita baca, Ester 4 ayat 10-11 mengatakan, akan tetapi Ester menyuruh Hatta memberitahukan kepada Mordekai, semua pegawai raja serta penduduk rakyat dari kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dengan tidak dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yaitu hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Banyak dalam kehidupan kita, saudara. Kita takut, kita gentar. Ester saat ini takut, khawatir. Ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Karena dia tahu peraturan, dia takut. Dia punya option, dia punya pilihan untuk tidak melakukan itu. Saya sudah katakan. Kalau dia tidak melakukan sesuai dengan posisinya, mengikuti firman Tuhan, memakai posisinya, mempengaruhi raja, Mordekai memperingati di ayat ke-14. Kalau kamu tidak mau, Allah bisa mendatangkan pertolongan bagi bangsa Yahudi dari tempat lain. Ingat minggu lalu? Dan kemudian Mordekai memperingati Ester lagi. Mungkin engkau menjadi ratu untuk masa seperti ini. Untuk engkau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Tapi Ester mengatakan demikian. Ada keraguan. Kita normal. Amin, saudara. Kadang-kadang kita dalam mengutamakan Tuhan, kita pilih. Banyak yang pilih dunia. Ya kan? Nanti gimana anak saya? Nanti gimana masa depan? Nanti gimana pelayanan saya? Ya kan? Kita kadang-kadang mengutamakan kepentingan kita, motivasi kita, bahkan mementingkan orang lain. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Reaksi Ester pertama adalah, saya tidak mau, saya tidak bisa. Tetapi ketika ditantang, dia bisa melihat kepentingan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan bangsa Yahudi itu, bangsanya sendiri. Dia bisa melihat nubuatan daripada kitab Yoel. Inilah waktunya. Tuhan ingin memakai dia dengan posisi sebagai ratu untuk bagian penyelamatan penebusan bangsa Yahudi. Kemudian kita melihat di dalam Ester, setelah Ester 14 yang mungkin sedikit menampar dia, Ester 15 mengatakan, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkan semua orang, seperti kita baca tadi. Akhirnya semua berpuasa. Akhirnya dia mengatakan, yes, I do it. Saya akan melakukannya. Dia tahu kepentingan yang lebih besar, dia mengutamakan kepentingan Tuhan dan mengutamakan rencana Tuhan. Itulah elok rohani daripada seorang Ester. Amin. Tidak hanya dia mengenal Tuhan, akhirnya dia mengenal kepentingan dan kemudian mengutamakan Tuhan. Keluaran 20 ayat 3 mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Ini firman Tuhan bagi kita semuanya.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Ulangan 6:10 mengatakan, kasihilah. Baca bersama-sama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap. Artinya apa? Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Dengan fisikmu, dengan pikiranmu, dengan rohmu. Utamakan Tuhan. Apapun posisi saudara, apapun umur rohani saudara, Tuhan tempatkan saudara pada saat ini, Tuhan ada rencana. Amin. Elok rohani daripada Esta tidak hanya mengenal Tuhan, mengutamakan Tuhan, tapi dia tidak takut kepada manusia, tetapi dia takut kepada Raja di atas segala raja. Amin. Poin berikutnya. Esta 4 ayat 16 mengatakan, dan kemudian aku akan masuk menghadap Raja sesungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku. Kalau aku harus mati. Jangan deh aku udah susah-susah jadi ratu. Dulu saya yatim. Ya kan? Pikiran manusia. Tetapi dia ketika memiliki keelokan rohani dalam kehidupannya, kepentingannya, kedudukannya, posisinya moyong. Hanya Tuhan yang terutama. Dia hanya takut kepada raja di atas segala raja, bahkan dia tidak takut kepada Raja Ahasiweros. Saya katakan Ahasiweros adalah raja yang paling berkuasa di dunia pada saat itu. Sebagai ratu pun dia tidak bisa masuk sembarangan. Dia harus dipanggil atau dia harus datang dan raja berkenan memberikan tongkat emasnya. Kalau enggak dia mati. Dia bilang aku mati enggak apa-apa. Dia tahu kepentingan Tuhan. Dia tahu kepentingan rencana Tuhan yang lebih besar. Amin. Ya saudara, kita melihat keelokan daripada hati seorang Ester. Dan juga kita melihat keelokan daripada rohaninya. Itu yang membuat dia berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Saya mendoakan kita memiliki semuanya. Amin. Bukan hanya cantik. Cantik tidak berdosa. Tapi jangan sampai berhenti di cantik saja. Jangan cantik secara fisik, cantik di mulut, mengambil hati orang. Oh, saya mendapat perkenanan dari dia. Saudara cuma mengambil hati. Dengan manis di bibir, tapi tidak manis di hati. Kalau saudara elok di hati, elok rohani saudara, bibir saudara pasti manis, perbuatan saudara pasti baik. Dan saya percaya tanpa saudara kejar-kejar, saudara akan mendapat kasih sayang, perkenanan, kebaikan, kemurahan dari manusia dan dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau mendapat perkenanan dari manusia dan Tuhan? Amin. Miliki keelokan dalam hati saudara dan keelokan dalam kehidupan rohani saudara. Ester, kehidupannya sempurna? Tidak. Yatim piatu, bukan dari keluarga yang lengkap, happy family, lengkap family, dan juga mendapat kasih sayang dari orang tua. Tidak. Jangan pernah saudara melihat masa lalu saudara, oh saya bukan dari keluarga, saya keluarga berantakan. Orang tua saya cerai. Perkenanan manusia dan Tuhan tidak ada hubungan dengan itu semuanya. Perkenanan dari Tuhan dan manusia tergantung pada diri saudara semuanya. Dan hari ini kita belajar daripada Ester. Ester punya kedudukan. Dia sudah mendapat perkenan daripada raja. Kenapa dia harus mengikuti rencana Tuhan sampai akhir? Walaupun mendapat tantangan kematian. Dihukum mati sekalipun. Karena dia memiliki keelokan rohani dalam kehidupannya. Mengutamakan Tuhan, taat kepada Tuhan, dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Haleluya, hari ini kita belajar Ester elok di hati, Ester elok rohani. Amin. Saudara inginkan itu? Amin. Saya mendoakan buat kita semua memiliki itu. Sehingga saudara, untuk kita mendapat perkenanan dari manusia dan dari Tuhan. Disenangi oleh tua dan muda, disayangi oleh siapapun. Sehingga saudara bisa dipakai oleh Tuhan kemanapun saudara pergi. Posisi apapun yang Tuhan berikan kepada saudara. Amin. Mau menjadi ratu, menjadi tai-tai, pengusaha, ataupun posisi saudara saat ini. Jangan pernah rendah hati.
Ketika saudara mendapat keelokan di hati dan rohani saudara, Tuhan akan pakai saudara. Karena perkenanan itu akan datang dalam kehidupan saudara. Bahkan Tuhan akan menyebabkan orang-orang yang benci kepada saudara. Karena si iblis. Mereka akan menyenangi saudara. Tapi saudara, kita harus menjadi orang yang menyenangkan. Amin. Orang yang baik hati. Orang yang dengar-dengaran. Amin. Orang yang tidak sombong. Amin saudara. Kemanapun tidak ada yang melawannya. Ketika saudara memiliki buah-buah roh itu, seperti Esther ini memiliki buah-buah roh dalam kehidupannya. Tidak ada satupun firman Tuhan mengatakan yang menentang itu semuanya. Tidak ada yang satupun bisa melawan saudara ketika saudara memiliki keelokan hati dan keelokan rohani. Amin. Dan saya harap Tuhan akan memakai kita semuanya. Dan perkenanan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Amin. Haleluya.